Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Dwi Maidayanti, dan teman saya, Said Muhammad Iqbal. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang prinsip, teknik, dan metode supervisi pendidikan. Baiklah, sebelum menjelaskan mengenai prinsip, teknik, dan metode supervisi pendidikan, saya akan menjelaskan apa itu supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah bantuan dalam mengembangkan situasi pembelajaran ke arah yang lebih baik, dengan jalan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada guru-guru dan petugas lainnya untuk meningkatkan kualitas kerja dalam pengajaran dalam segala aspeknya. Supervisor adalah seseorang yang profesional ketika menjalankan tugasnya. Ia bertindak atas kaidah-kaidah ilmiah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Untuk menjalankan supervisi diperlukan kelebihan yang dapat melihat dengan tajam terhadap permasalahan peningkatan mutu pendidikan. Ia membina peningkatan mutu akademik yang berhubungan dengan usaha-usaha menciptakan kondisi belajar yang efektif, yang baik, yang berupa aspek akademik dalam segala aspeknya. Selanjutnya, prinsip supervisi pendidikan. Dalam melaksanakan supervisi, hendaknya kita berpedoman pada prinsip-prinsip supervisi. Menurut Rifai, secara garis besar, prinsip-prinsip supervisi pendidikan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu prinsip fundamental dan yang kedua prinsip praktis. Prinsip fundamental ini adalah dasar pokok dari semua prinsip, yakni Pancasila. Dalam hal ini, setiap aktivitas supervisi yang dilakukan harus berpedoman kepada Pancasila. Artinya, sikap dan tindakan supervisor tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan prinsip praktis adalah prinsip yang dikerjakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Prinsip praktis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, prinsip positif. Prinsip positif adalah prinsip-prinsip yang patut diikuti oleh supervisor. Menurut Sahertian, prinsip-prinsip supervisi ada 4. Yang pertama yaitu ilmiah. Ilmiah ini adalah dilaksanakan secara teratur, berencana, dan kontinu. Yang kedua adalah demokratis, yaitu dalam melaksanakan supervisi hendaknya menjunjung tinggi asas-asas musyawarah. Yang ketiga adalah kooperatif, yaitu dalam pelaksanaan supervisi hendaknya terdapat kerjasama di antara staf-staf sekolah. Dan yang keempat adalah konstruksi dan kreativitas. Selanjutnya, prinsip-prinsip negatifnya. Prinsip-prinsip negatif supervisi adalah prinsip yang perlu dihindari oleh supervisor. Sutopo dan Sumanto mengemukakan beberapa prinsip-prinsip negatif supervisi, di antaranya yang pertama, supervisi tidak boleh bersikap otoriter. Yang kedua, supervisi tidak boleh mencari kesalahan guru. Yang ketiga, supervisor bukan inspektur yang ditugaskan untuk memeriksa apakah peraturan yang telah diberikan terlaksanakan atau tidak. Yang keempat, supervisor tidak boleh menganggap dirinya lebih dari guru oleh karena jabatannya. Yang kelima, supervisor tidak boleh terlalu banyak memperhatikan hal-hal kecil dan cara-cara guru mengajar. Dan yang keenam, supervisor tidak boleh lekas kecewa bila ia mengalami kegagalan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Said Muhammad Iqbal. Saya Said Muhammad Iqbal akan melanjutkan penjelasan dari saudari Dwi Maidayanti poin 3 dan 4 tentang teknik supervisi pendidikan. Jadi teknik adalah suatu metode atau cara dalam melakukan hal tertentu. Teknik supervisi merupakan cara-cara yang ditempuh dalam mencapai tujuan baik yang berhubungan dengan penyelesaian masalah guru-guru dalam mengajar
masalah kepala sekolah dalam mengembangkan kelembagaan, serta masalah-masalah lain yang berhubungan dan meningkatkan mutu pendidikan. Nah, teknik supervisi dibagi menjadi dua macam, yaitu individual dan kelompok. Teknik individual adalah teknik yang digunakan bila masalah yang dihadapi adalah masalah yang bersifat pribadi dan khusus, dilakukan pertemuan empat mata dan dijamin keberhasilan dan kerahasiaannya. Contohnya seperti kunjungan kelas, observasi kelas, dan percakapan pribadi. Kedua, teknik kelompok. Bila supervisor menghitungkan bahwa masalah yang dihadapi bawahannya adalah sejenis, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan teknik kelompok. Jadi apabila permasalahan sejenis bisa diselesaikan oleh supervisor dalam suatu kelompok. Kemudian metode supervisi pendidikan. Metode dalam konteks pengawasan merupakan suatu cara yang ditempuh oleh pengawas pendidikan guna merumuskan tujuan yang hendak dicapai baik oleh sistem perorangan maupun kelembagaan pendidikan itu sendiri. Nah, metode supervisi dibagi menjadi dua macam, yaitu metode langsung. Metode langsung dapat dilakukan bila seorang supervisor menghadapi orang-orang yang disupervisi tanpa perantara atau media, baik dilakukan secara individu maupun kelompok. Penggunaan metode langsung dapat digunakan secara bersamaan dengan teknik supervisi kunjungan kelas, pertemuan individual, dan rapat guru. Metode yang kedua, metode tak langsung. Metode tak langsung dapat dilakukan bila seseorang supervisor menghadapi orang-orang yang disupervisi menggunakan alat atau benda perantara dalam melaksanakan supervisi dengan menggunakan media berupa papan pengumuman, handphone, telepon, dan sebagainya. Metode ini dapat digunakan bersamaan teknik supervisi seperti buletin supervisi. Mungkin sekian pembahasan dari kelompok 9. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.